10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Indonesia, negeri yang terletak garis khatulistiwa ini sangatlah kaya. Hutan tropisnya yang luas menjadi sumber oksigen bagi dunia. Kekayaan alam ini adalah hadiah, titipan yang harus kita jaga, bukan dirusak. Lalu bagaimana cara kita menjaganya? Jawabannya ada dalam Pancasila, dasar negara kita. Pancasila bukan hanya sekumpulan kata, tapi jiwa bangsa, panduan dalam bertindak, termasuk dalam menjaga hutan. Setiap sila dalam Pancasila punya makna penting. Makna yang mengajak kita untuk hidup berdampingan dengan alam. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan hutan dengan bijak, tanpa merusaknya. Melindungi hutan berarti menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Sudah waktunya kita sadar, hutan bukan hanya sumber daya. Hutan adalah warisan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga bersama, dengan semangat Pancasila demi Indonesia yang lebih hijau. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengingatkan kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta, termasuk hutan Indonesia yang megah. Hutan adalah bukti keagungan Tuhan, anugerah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Tentu dengan menjaganya, bukan merusaknya. Hutan adalah titipan, amanah yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Merusak hutan sama saja dengan mengingkari nikmat Tuhan. Menebang pohon sembarangan, membakar hutan untuk lahan, adalah bentuk keserakahan. Tindakan yang hanya akan membawa bencana bukan hanya bagi alam, tapi juga bagi manusia. Mari kita jaga hutan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan. Keadilan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam, termasuk hutan. Hutan yang lestari adalah bentuk keadilan bagi semua. Keadilan untuk masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan. Mereka bergantung pada hutan, menjaganya secara turun-temurun. Keadilan bagi generasi mendatang, agar mereka bisa menikmati keindahan dan kekayaan hutan Indonesia. Eksploitasi hutan yang berlebihan adalah bentuk ketidakadilan, merampas hak hidup masyarakat adat dan mengancam masa depan generasi penerus. Mari kita wujudkan keadilan, dengan menjaga hutan untuk kebaikan bersama. Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan. Persatuan untuk menjaga hutan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hutan adalah milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Permasalahan hutan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Masyarakat, LSM, akademisi, semua harus bersatu, saling membantu, mencari solusi, dan melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan hutan. Perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tapi tujuan kita sama, menjaga hutan Indonesia. Mari kita singkirkan ego masing-masing dan satukan langkah untuk melindungi hutan kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mengambil keputusan dengan bijak. Keputusan yang didasarkan pada musyawarah demi kepentingan bersama, termasuk dalam mengelola hutan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Melibatkan semua pihak, dari masyarakat lokal hingga para ahli, untuk mencapai kesepakatan yang adil. Keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, tanpa musyawarah, hanya akan merugikan. Mari kita gunakan kebijaksanaan untuk mengelola hutan secara lestari, demi masa depan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, Pancasila, menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam, termasuk hutan. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan berhak sejahtera. Mereka berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan, tanpa merusaknya. Pemerintah berkewajiban memastikan keadilan ini terwujud. Pemanfaatan hutan haruslah berkeadilan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem. Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi harus dijaga, demi terwujudnya keadilan sosial. Melindungi hutan bukan hanya slogan. Butuh upaya nyata dan komitmen kuat dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan swasta harus bekerja sama. Pemerintah telah menetap kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.
Hutan-hutan ini dilindungi dengan ketat untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar harus diperkuat. Hukuman yang tegas harus ditegakkan agar memberikan efek jera. Reboisasi dan rehabilitasi hutan yang rusak juga harus terus digalakkan. Kebakaran hutan di Gunung Bromo beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga. Kelalaian kecil dapat berakibat fatal. Api yang berasal dari suar menghanguskan hektaran lahan. Kejadian ini mengingatkan kita betapa pentingnya kesadaran dan kehati-hatian. Membuang puntung rokok sembarangan, membakar lahan dengan ceroboh dapat memicu bencana. Hutan adalah warisan, titipan untuk anak cucu kita. Menjaga hutan sama dengan menjaga masa depan bangsa. Generasi mendatang berhak menikmati alam Indonesia yang indah dan lestari. Mari kita tanamkan kecintaan terhadap hutan sejak dini. Ajarkan anak cucu kita untuk mencintai dan menjaga alam, karena masa depan hutan Indonesia ada di tangan kita. Pancasila telah memberikan pedoman bagaimana kita seharusnya memperlakukan alam. Mari kita jalankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita. Demi hutan Indonesia yang lestari, demi masa depan yang lebih baik.